terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami ingin lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mengerti dan mengenal setiap hati kami pagi ini Tuhan. Kami datang dengan setiap pergumulan kami. Kami sudah letakkan di kakinya Tuhan. Kami sudah taruh semua di kaki-Mu Tuhan. Dan kami izinkan Engkau bekerja seluasnya bagi kami. Sembuhkanlah yang sakit. Pulihkan yang menderita Tuhan. Bebaskan yang terbelenggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera-Mu memerintah atas hati kami pagi ini. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami di sini bukan untuk melihat manusia, tapi kami datang melihat Tuhan. Kami di sini hanya mau dengar apa kata Tuhan bagi kami. Kami di sini mau dengar apa yang Tuhan mau bicarakan bagi setiap hidup kami. Tuhan berbicaralah di hati kami pagi ini Tuhan. Tegur kami, bereskan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia boleh menipu dari lukanya Tuhan, namun Engkau tahu dan menilik setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami siap dikoreksi oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang sudah bawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Mari Tuhan, Engkau tambah-tambahkan lebih lagi Tuhan pengurapan Tuhan. Pakai ibu ini Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalamnya. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, mari Tuhan, Engkau yang menguatkan ibu ini Tuhan, untuk mengerjakannya di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu, urapi dengan urapan yang maha tinggi, sehingga setiap perkataan yang boleh keluar dari bibir hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan. Perkataan-perkataan yang menyegarkan kembali jiwa kami, yang membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, beri kami hati yang mau mendengar Tuhan, beri kami telinga yang mau dengar, beri kami mata yang mau melihat, berikan kami pikiran-pikiran yang menangkap, bahkan hati yang siap diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan iblis yang coba merebut benih firman-Mu lewat apapun itu Tuhan, kami satukan hati, kami perangi, patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Bahkan ibadah sekolah minggu yang sedang berlangsung, Tuhan juga menjamah dan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Anda. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Siapa di sini yang merasa diberkati melalui pujian dan penyembahan? Boleh lambaikan tangan, katakan yes. Katakan yes. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita sudah memasuki awal bulan yang baru. Kita sudah berada di bulan September. Berikan salam dulu kiri kanan, katakan welcome to September. Haleluya, selamat datang ke bulan September. Nah, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Karena kita tahu saudara, biasa kalau di awal bulan tidak ada muka yang nanti lesu. Amin. Semuanya berbahagia karena kita berada dalam Tuhan. Nah, saudara, saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan boleh mampukan saya untuk berdiri pagi hari ini. Saya tahu saudara, karena musim kemarau, tidak tahu saya aja yang ngerasa atau saudara juga ngerasa, tubuh ini kayaknya capek banget saudara. Sakit, letih gitu ya saudara ya. Semangat beraktivitas, semangat mau bekerja, cuman karena musim kemarau nih saudara, kayak tubuh ini sakit.
kayak lemes gitu saudara. Tetapi saudara, puji Tuhan, pagi hari ini saudara boleh hadir untuk menikmati kasih Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita sama-sama akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 saudara, maaf, Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai yang ke-30. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Dalam firman Tuhan boleh memberkati kita bagi hari ini. Dalam hitungan 2, 1, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ketika kita baca dalam Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30, seringkali ada banyak orang Kristen sering berpegang pada ayat yang ke-28. Tetapi mengertilah saudara bahwa esensi dari ayat-ayat yang kita baca sebenarnya ada pada ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Dan itu inti dari kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, bahwa kita harus berhenti di ayat 29 sampai yang ke-30, dan itu harus terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tetapi kita juga sebelum mengalami ayat 29 sampai 30, kita juga harus mengalami ayat yang ke-28 supaya ayat 29 sampai yang ke-30 terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam ayat yang ke-28 saudara, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara boleh perhatikan bagaimana Paulus mengawali perkataannya dengan kalimat kita tahu sekarang. Mungkin ada di antara saudara sudah lama jadi orang Kristen, baru tahu sekarang bahwa kita punya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Saudara, kenapa Rasul Paulus mengawali kata kita tahu sekarang? Saudara, kalau punya Alkitab atau handphone boleh garis bawahi kata tahu. Katakan tahu. Tahu ini saudara memiliki arti memahami atau mengenal siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Kata tahu ini saudara memiliki arti memahami atau mengenal siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh yang sederhana. Banyak orang Kristen seringkali tahu siapa itu Yesus. Pasti kita jawab Yesus adalah Tuhan dan Allah.
Yesus adalah juru selamat, jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Tetapi ada banyak juga orang Kristen hanya sekedar tahu Yesus, tetapi mereka tidak memahami, tidak mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupannya. Bahkan contoh yang sederhana, seringkali kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan Allah, tetapi seringkali kita tidak memahami, kita tidak mengenal isi dari firman Tuhan tersebut. Nah, di sini kata tahu di sini saudara memiliki arti memahami atau mengenal siapa itu Yesus dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kata tahu di sini saudara bukan hanya sekedar tahu Yesus, tetapi memahami, mengenal dengan baik dan benar siapa itu Yesus dalam kehidupan kita melalui pengalaman pribadi-pribadi saudara dengan Tuhan. Makanya saudara, kenapa Rasul Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Karena Rasul Paulus kenal siapa Yesus. Ya. Karena Paulus memahami siapa itu Yesus dalam hidupnya. Aniayakah? Penderitaankah? Kelaparankah? Sakit penyakit sekalipun, Paulus kenal siapa Yesus yang ada dalam hidupnya. Makanya Paulus sampaikan pesan ini kepada jemaat, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Makanya saudara, kalau kita mau kenal siapa itu Yesus, saudara harus benar-benar belajar dengan baik dan benar dan memahami. Bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus, tetapi harus memahami dan mengenal dengan baik dan benar siapa itu Yesus dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam bahasa Indonesia saudara terdapat dua kata, turut bekerja. Tetapi dalam bahasa Yunani saudara terdapat satu kata yang disebut sinergeo. Katakan sinergeo. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua kata turut bekerja, tetapi dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani terdapat satu kata yaitu sinergeo. Nah, turut bekerja atau sinergeo ini saudara memiliki tiga arti saudara. Ya, memiliki tiga arti. Nah, sinergio yang pertama, arti dari turut bekerja atau sinergio yang pertama adalah Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberi bantuan atau pertolongan untuk kehidupan kita. Ini pengertian dari turut bekerja, sinergio yang pertama, yaitu Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk apa saudara? Untuk memberi bantuan. Katakan memberi bantuan. Memberi pertolongan untuk kita, saudara. Itu arti sinergio yang pertama. Arti sinergio yang kedua adalah Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendampingi kita. Katakan mendampingi kita. Katakan menyertai kita. Itu arti yang kedua. Sinergio arti yang ketiga adalah Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperlengkapi kita. Katakan memperlengkapi kita. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Sinergio ini punya tiga arti. Yang pertama, memberi bantuan. Dan yang kedua, untuk mendampingi kita. Dan yang ketiga, untuk memperlengkapi. Yang pertama saudara, memberi bantuan. Yang kedua, untuk mendampingi kita. Yang ketiga, memperlengkapi kita. Saudara perhatikan baik-baik. Allah itu kalau bekerja tidak setengah-setengah. Firman Tuhan dalam bahasa asli dikatakan Allah mengerahkan
seluruh kekuatannya untuk memberi bantuan, untuk memberi pertolongan, untuk mendampingi, menyertai kehidupan saya dan saudara, untuk memperlengkapi kehidupan kita. Nah, saudara harus tahu sekarang, saudara harus memahami, mengenal bahwa cara kerja Yesus dalam hidup kita, kalau dia bekerja itu dia bekerja bukan setengah-setengah, tetapi dia bekerja mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang pertama untuk memberi bantuan, yang kedua untuk mendampingi, dan yang ketiga untuk memperlengkapi, saudara. Jadi saudara, Roma 8 ayat yang ke-28 ini, saudara, kita harus mengalami terlebih dahulu supaya kita nanti bisa masuk kepada intinya, ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ya. Jadi saudara, kalau Allah bekerja itu tidak setengah-setengah. Dia akan bekerja mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberi bantuan, mendampingi dan memperlengkapi kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Rupa-rupanya Paulus berusaha memberitahu kepada jemaat bahwa kamu tidak sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi kamu. Amin. Bilang kepada kiri kanannya, kamu tidak sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi kamu. Amin. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Pemazmur. Saudara buka Mazmur 23 ayat yang keempat. Satu orang yang membacakannya, saudara. Yuk dengan cepat, siapa yang baca minggu ini boleh bangkit berdiri. Mazmur 23 ayat yang keempat. Yuk yang tergerak hatinya boleh baca, saudara. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perhatikan, kalau Tuhan bekerja, dia tidak setengah-setengah. Dia akan mengerahkan kekuatannya untuk memberi bantuan, mendampingi dan memperlengkapi kehidupan saya dan saudara. Makanya kitab Pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Amin. Saudara, Pemazmur ini, saudara, dalam Mazmur 23 ayat 4 ini, saudara, bukan hanya perkataan yang biasa keluar, saudara, tetapi bagaimana Daud mengalami ketika dia harus berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, aku tidak takut bahaya. Saya tidak tahu jalan apa yang sedang saudara hadapi, proses apa yang sedang hadir dalam hidup saudara, atau mungkin saudara dapat menyebut jalan yang saudara lalui itu seperti lembah kekelaman. Tetapi perhatikan baik-baik, namanya orang Kristen, namanya orang percaya, mau dia berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, dia akan berkata, aku tidak takut bahaya. Ini bahaya loh, saudara. Ya, bahaya ini artinya mengancam kehidupan saudara, baik lewat keadaan saudara, baik lewat sakit penyakit saudara, baik secara pekerjaan saudara, finansial saudara. Kita semua berjalan dalam lembah kekelaman yang berbeda, versinya berbeda. Tetapi namanya orang Kristen, namanya anak Tuhan, sekalipun dia ditaruh dalam lembah kekelaman, dia akan berkata, aku tidak takut bahaya. Karena kenapa, saudara? Karena ada Tuhan yang beserta kehidupan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Amin, saudara. Saudara mulai ragu, mulai
khawatir, iman saudara sebagai orang Kristen lagi diuji, saudara. Tapi biasanya saudara ya, biasanya waktu saudara berada dalam kekelaman, di saat itulah saudara, Tuhan uji mulut lidah kita. Apakah kita takut bahaya? Ataukah kita sebaliknya tidak takut bahaya? Justru kita berkata, ada Tuhan yang beserta denganku. Amin. Dalam Roma 8 ayat 28 saudara, kembali lagi firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini saudara perlu paham, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak-bapak perlu belajar itu. Terkadang kaum pria berjalan dengan logika mereka tidak ada yang salah. Tetapi kalau kaum pria selalu berjalan dengan logika, lama-lama logikamu menyesatkan engkau, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kondisi apapun yang saudara alami. Tuhan tidak bekerja waktu hidup saudara lagi bahagia, tetapi justru sebaliknya, Tuhan seringkali bekerja dalam hidupmu ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau mengalami kehancuran, ketika engkau hilang harapan, ketika tidak ada orang yang peduli dengan engkau. Seringkali Tuhan bekerja di segala sesuatu. Bahkan di titik terendah saudara, Yesus hadir dan Yesus bekerja. Dia bekerja bukan setengah-setengah, tetapi dia bekerja mengerahkan kekuatannya untuk memberi bantuan, untuk mendampingi, dan untuk memperlengkapi kehidupan saya dan saudara. Saudara, dimanapun saudara berada, ada Tuhan. Mau saudara bekerja, mau saudara tidur, mau saudara bangun, mau saudara sakit sekalipun, Tuhan ada. Yang jadi masalahnya seringkali hati kita tidak ada sama Tuhan. Hati kita jauh sama Tuhan, saudara. Sampai kapanpun saudara, Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu. Waktu saya Tuhan percayakan sebagai orang tua, saudara, bahkan saudara yang sudah senior, sekalipun anak kita tidak melihat ya jerih payah kita bekerja, tapi saudara itu bekerja, saudara. Anak kita nggak tahu hasil yang kita peroleh hari ini cukup atau tidak. Anak kita tidak tahu permasalahan yang kita hadapi hari ini bagaimana. Seorang anak seringkali hanya tahu orang tuanya bekerja, tetapi dia tidak tahu bahwa orang tuanya bekerja mati-matian untuk mereka, untuk mencukupi biaya sehari-hari, makan, minum, sekolah mereka. Seorang anak tidak tahu bahwa bapaknya bekerja mati-matian di luar sana. Sama halnya dalam kehidupan kita bersama Bapa kita di surga. Kalau Tuhan bekerja, dia bekerja tidak setengah-setengah, saudara. Dia tahu kesedihanmu, dia tahu kehancuranmu, dia tahu kesakitanmu, dia bekerja. Tetapi saudara juga harus tahu bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, sama-sama katakan, mendatangkan kebaikan. Orang kuat saudara, mendatangkan kebaikan. Saya mau dengan firman saudara sekali lagi, apapun yang saudara alami, sekalipun saudara dalam lembah kekelaman, saudara harus berkata, mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini saudara memerlukan mujizat.
Amin. Tidak ada di antara kita yang hadir malam hari ini tidak perlu mujizat. Semua kita perlu mujizat, saudara. Tetapi saya mau bilang sama saudara, mujizat itu dapat terjadi ketika dua hal ini ada dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau memperoleh mujizat saudara, ya, dua hal ini harus ada dalam hidup saudara. Yang pertama, seringkali mujizat terjadi waktu saudara berada dalam titik terendah. Saudara boleh percaya, saudara boleh tidak, tetapi seringkali mujizat terjadi waktu saudara berada dalam titik terendah. Waktu saudara merasa hidup saudara sudah hancur. Waktu saudara merasa hidup saudara tidak ada harapan. Waktu saudara merasa hidup saudara tidak ada orang tolong. Seringkali mujizat Tuhan terjadi waktu saudara berada dalam posisi titik terendah. Dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Waktu saudara berseru kepada Tuhan, seringkali mujizat Tuhan datang waktu saudara dalam keadaan yang hancur. Waktu posisi saudara tidak baik. Waktu keadaan saudara tidak baik. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Satu orang membacakannya, Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan, mujizat Tuhan seringkali terjadi waktu kita berada dalam titik terendah. Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Siapa yang lagi patah hati boleh angkat tangan? Patah hati di sini saudara bukan hanya bicara tentang cinta aja lah. Patah hati ini banyak saudara. Sakit dan disembuhkan bisa patah hati loh saudara. Jangan salah saudara. Pekerjaan tidak dapat bisa patah hati. Patah hati tidak selalu bicara tentang cinta, tapi patah hati juga bicara tentang kehidupan kita yang ada dalam dunia ini saudara. Firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Makanya saya katakan, siapa yang patah hati angkat tangan. Kalau tidak ada yang mau angkat tangan, tidak apa-apa saudara. Angkat kelingkingnya. Biasanya tadi waktu saya bilang angkat kelingking, saudara langsung lihat kirinya. Ada yang cepat respon angkat kelingking. Ada saudara. Lata dia saudara angkat kelingking. Nah lagi patah hati dia saudara. Tetapi saya mau katakan, justru berbahagialah orang yang patah hati. Karena apa? Karena Tuhan dekat. Amin. Om, jadi yang berbahagia Tuhan dekat juga. Tapi saudara, kedekatan Tuhan justru lebih kepada orang-orang yang patah hati. Kalau anak kita nangis sama anak kita lagi bahagia, saudara deketin yang mana? Kalau saya punya anak saudara, saya lihat anak jemaat nangis, anak saya tinggalin, saya pergi ke anak jemaat karena nangis. Ngapain kita tolong anak saya yang lagi senang, ya kan? Sedangkan saya tinggalkan yang nangis. Tidak bisa begitu saudara. Harus pedulikan yang nangis. Nah sama dengan halnya Tuhan. Waktu kita patah hati, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan firman Tuhan katakan, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah ini beda lagi. Sudah patah hati, siapa yang remuk saudara? Ada pepatah, sudah jatuh, aduh. Saya pernah alami itu saudara. Sudah jatuh, tertimpa. Itu pepatah saudara. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita sebagai orang percaya seringkali sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa motor lagi saudara. Waktu kita ngalamin hal itu saudara, jiwa kita jadi tidak sehat saudara. Sakit, remuk. Karena kenapa? Karena keadaan yang datang dalam hidup kita begitu cepat. Keadaannya bukan keadaan baik, tetapi keadaan yang tidak baik. Tetapi justru berbahagia saudara. Saya ini kadang-kadang terheran-heran.
Kita nih punya Yesus itu luar biasa, saudara. Ya, karena kenapa saya katakan bahagia? Justru di saat kita patah hati, Yesus dekat. Justru waktu remuk jiwa kita, Yesus selamatkan kita. Dan tanpa saudara sadari, di masa lalu saudara alami itu. Amin. Siapa yang tidak alami firman Tuhan ini? Saudara boleh angkat tangan. Semua kita pasti mengalami patah hati, remuk jiwanya. Waktu saudara datang berseru kepada Tuhan di titik terendah saudara, disitulah seringkali mujizat Tuhan terjadi. Itu hal yang pertama yang harus dimiliki dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya mujizat terjadi? Yang kedua adalah saudara harus tetap berdiri teguh. Katakan berdiri teguh. Berdiri teguh. Nah, untuk saudara dapat mengalami mujizat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara harus tetap berdiri teguh. Dan ini jadi permasalahan banyak orang Kristen. Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Saudara meminta kesembuhan sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Masalah saudara bawa ke dalam Tuhan, seringkali Tuhan belum jawab. Artinya apa? Bukan artinya Tuhan jahat, bukan artinya Tuhan tidak dengar saudara, tetapi saudara harus berdiri teguh. Sekalipun belum dijawab, sekalipun belum didengar oleh Tuhan menurut mata pandang kita saudara, tetapi saudara harus berdiri teguh. Om Dolphy minggu lalu sampaikan cerita tentang Ayub. Ayub itu orang saleh, jujur, tidak melakukan kejahatan. Dia punya hubungan dengan Tuhan itu luar biasa saudara. Waktu badai datang dalam hidupnya, Ayub berdiri teguh atau tidak? Ayub berdiri teguh atau tidak? Waktu Ayub berdiri teguh, apakah mujizat langsung datang? Tidak. Waktu Ayub berdiri teguh, apakah kesembuhan terjadi? Tidak. Waktu Ayub berdiri teguh, apakah pemulihan terjadi? Tidak. Memang firman Tuhan tidak mencatat berapa tahun Ayub harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetapi yakinlah saudara, orang yang berdiri teguh di hadapan Tuhan, sekalipun keadaannya tidak baik, suatu saat engkau akan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Asalkan engkau berdiri. Coba saudara baca dulu 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Satu orang boleh bacakan? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaanmu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Paulus lagi menyampaikan kepada jemaat. Saudara bisa lihat bagaimana Paulus ini memahami dan mengenal Yesus itu secara luar biasa, saudara. Dia kemanapun dia pergi, saudara, pasti Paulus ini selalu membawa pesan yang baik. Karena itu, saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Berdiri teguh, jangan goyah, dan yang ketiga diakhiri, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara boleh perhatikan, Rasul Paulus menyampaikan kalimat yang sama lagi. Sebab kamu tahu. Kalau kita mengenal
dan memahami Yesus dengan baik dan benar, kita akan tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan kembali sia-sia. Amin. Orang yang melayani Tuhan, sekalipun mujizat belum dinyatakan, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama orang itu. Tetapi Tuhan ingin orang tersebut tetap berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kamu harus tahu, kalau saudara sudah belajar memahami mengenal Tuhan dengan baik dan benar, saudara akan yakin dan percaya dengan imanmu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Artinya apa, saudara? Orang yang berdiri teguh, tetap melayani Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap baca firman sama Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Amin. Dan hal ini, saudara, perlu kita banyak belajar lagi akan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus, supaya saudara lebih memahami dan mengenal siapa itu Yesus dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara masih ingat ketika Lazarus meninggal? Waktu Lazarus meninggal, saudara, Lazarus ini memiliki dua saudara perempuan. Yang pertama Marta, dan yang kedua Maria. Bagaimana Marta dan Maria ini, saudara, mereka mengirim kabar kepada Yesus, tetapi Yesus sengaja tidak datang. Ya, bagaimana Yesus sengaja tidak datang. Saudara boleh buka dalam Injil Yohanes 11 dari ayat yang ketiga dulu, saudara, boleh kita baca. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ya, stop sampai di situ saja. Saudara perhatikan baik-baik. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mengirim kabar ini, saudara, diibaratkan seperti kita membawa doa kepada Yesus, menyampaikan pesan doa kita kepada Yesus. Dan kata perempuan ini ketika dia mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara perhatikan baik-baik. Dia yang engkau kasihi sakit. Sekalipun Tuhan mengasihi kita, bukan berarti kita tidak bisa sakit, saudara. Sekalipun Tuhan mengasihi bapak-bapak, bukan berarti bapak-bapak tidak bisa sakit. Kadang-kadang ada Tuhan izinkan duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Bukan Tuhan membenci Paulus, tetapi itu cara Tuhan memelihara kehidupan Paulus dari kesombongan. Jadi saudara, jangan pernah berpikir negatif ketika ada hamba Tuhan sakit, kita langsung berkata, oh ini karena dosa dia. Waktu ada pelayan Tuhan jatuh sakit, oh ini karena dosa dia. Tidak, saudara. Segala sakit penyakit yang datang dalam kehidupan kita belum tentu itu hal yang negatif. Karena kenapa? Karena firman Tuhan katakan Yesus mengasihi Lazarus. Tetapi bukan berarti waktu Yesus mengasihi Lazarus tidak bisa sakit. Kita sudah datang beribadah kepada Tuhan sampai hari ini, tapi kadang-kadang sakit penyakit bisa datang, saudara. Ya, sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ada duri dalam daging. Dan perhatikan lagi, saudara, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian.
Tolong scroll ke bawah dong, tolong cepat. Halo, ayat yang keempat. Supaya jemaat Tuhan bisa menyimak. Ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi Allah menyatakan kemuliaannya. Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, firman Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Banyak orang Kristen seringkali waktu datang penyakit sial, ya, orang Chinese kalau bilang tidak tahu benar atau salah, amsyong, sial. Ya, saudara, waktu sakit penyakit datang dalam hidup saudara, saudara tidak boleh berkata sial. Ada penyakit yang memang membawa kemuliaan untuk Allah. Mungkin Bapak Ibu hari ini masih sakit. Nanti waktu Tuhan bukakan mujizatnya, yang dimuliakan siapa saudara? Tuhan. Jadi saudara jangan pernah menanggapi segala sesuatu waktu sakit datang itu karena dosa kita, itu karena hal negatif. Tidak saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan sakit penyakit datang dalam hidup kita, itu tidak membuat saudara sampai mati, tetapi itu akan membawa kepada kemuliaan. Saudara langsung loncat pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Akibat kesengajaan Yesus ini saudara, apa yang terjadi? Lazarus mati. Ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Waktu Marta dan Maria sampaikan pesan untuk Tuhan tolong saudara kami Lazarus sedang sakit, Yesus dengan sengaja tidak langsung pergi, tetapi Yesus sengaja tinggal di tempat dia. Dan pada akhirnya apa? Waktu Yesus menjumpai Lazarus, Lazarus sudah mati berapa hari saudara? 4 hari. Kalau Yesus tidak sengaja, Lazarus bisa sembuh tidak? Bisa. Kalau Yesus tidak sengaja, hari itu juga Lazarus bisa sembuh. Tetapi karena Yesus sengaja, akhirnya apa? Akhirnya Lazarus harus mengalami kematian. Waktu Yesus jumpai, sudah 4 hari dia mati. Tetapi kabar baiknya saudara, kalau Tuhan sengaja sampai hari ini saudara belum disembuhkan, berarti ada mujizat besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Kalau sakit penyakit saudara, saudara sudah berharap kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, saudara belum disembuhkan, firman Tuhan katakan suatu saat waktu Tuhan sengaja biarkan hidup saudara mengalami sakit penyakit itu, bukan karena Tuhan jahat. Penyakit saudara tidak akan membawa saudara mati. Bapak-bapak jangan pernah pikir jauh-jauh ya. Bapak-bapak ini kalau sudah sakit mati lah itu. Mati. Saudara hindari pikiran-pikiran demikian. Kadang-kadang Tuhan izinkan sakit penyakit itu untuk mendatangkan kemuliaan. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar, mendatangkan kemuliaan. Itu salah satu pemeliharaan Tuhan supaya kita tidak sombong, saudara. Kalau tidak ada sakit penyakit dalam hidup kita, mungkin kita bisa salah jalan, mungkin kita bisa salah melangkah, tetapi waktu ada sakit penyakit duri dalam daging itu, kita tahu bahwa kita harus tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Jangan goyah. Tetaplah giat melakukan pekerjaan Tuhan, karena segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, jangan marah-marah dulu. Allah masih tunda dulu saudara. Biasa kalau Tuhan tunda, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan persiapkan untuk setiap kehidupan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu saudara, mari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Kalau saudara sudah belajar sampai hari ini mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan berhenti pada ayat 29 sampai 30. Nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari saya undang makin berdiri. Mari saudara imani firman Tuhan ini sebelum kita menerima perjamuan pun. Saudara sudah terima firman Tuhan. Kalau saudara sudah terima firman Tuhan, saudara jangan dengar saja, tapi saudara belajar untuk memahami, mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupan kita. Saya tahu pagi hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami proses keadaan yang tidak baik dan sedang kau alami. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, anak Tuhan tidak boleh lemah. Anak Tuhan harus kuat. Engkau harus dapat memperkatakan bahwa aku tidak takut bahaya. Ada Yesus yang beserta denganku. Kalau sakit penyakitmu belum disembuhkan, Tuhan mau lihat engkau tetap berdiri teguh. Tuhan mau lihat engkau jangan goyah, tetap giat dalam persekutuanmu dalam Tuhan. Engkau sudah belajar firman Tuhan, sakit penyakitmu tidak akan membawa engkau pada kematian, tetapi sakit penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Percayalah pagi hari ini sebelum engkau menerima perjamuan kudus, bawa doamu kepada Tuhan. Kalau Lazarus dapat dibangkitkan, kalau Lazarus dapat disembuhkan, engkau juga akan mengalami hal yang sama dalam hidupmu. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berdiri di altarnya Tuhan, saya hanya dapat menyampaikan sesuai kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saudara responi, saudara imani dalam hidup saudara. Katakan, kemana kami dapat mencari kasih yang sejati selain kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru, sahabat
Kesempatan indah pada hari ini, waktu indah. Saya mau sebelum saudara menerima perjamuan kudus, saudara harus mengenal, memahami Yesus dulu dalam hidup saudara, supaya saudara tahu bahwa cara kerja Tuhan dalam hidup saudara tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan bekerja, Dia akan membantu hidupmu, mendampingi, bahkan memperlengkapi kehidupanmu. Saya tahu di antara kita hari ini ada yang memerlukan keajaiban. Saya sebagai hamba Tuhan tidak dapat melakukan keajaiban itu, tetapi Engkau panggil Yesus. Tuhan, aku memerlukan keajaiban. Aku memerlukan mujizat-Mu, Tuhan. Bantu kami, Tuhan. Bantu saya, Tuhan. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Saudara yang mengalami sakit penyakit, saudara boleh pegang tangan kananmu di tempat engkau sakit, dan tangan satumu boleh kau angkatkan ke atas sambil menyembah Tuhan. Saya mau pagi hari ini saudara menerima kemenangan dari Tuhan. Saudara menerima kekuatan daripada Tuhan. Sama-sama dengan imanmu katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Saudara pandang Tuhan saja hari ini. Kalahkan keraguanmu, kalahkan kemuliaan.
kami yang baik. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Terlambat lagi buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami Tuhan. Hati kami sungguh diberkati Bapa yang baik. Semuanya Bapa yang baik. Kami akan datang kepada-Mu Tuhan. Yang dimana Tuhan tahu setiap hati kami. Khususnya sedang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Walaupun kami berjalan dalam lembah kegelapan Tuhan, tapi Tuhan yang senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa menghibur kami. Tuhan senantiasa memampukan kami. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Engkau sungguh baik. Teramat baik bagi kami Tuhan. Khususnya kami sedang jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan luar biasa. Biarlah firman-Mu senantiasa tertanam di hati kami Tuhan. Kami senantiasa datang berseru dan berserah kepada-Mu. Karena kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada Engkau saja Bapa kami yang baik. Manusia hanya sementara, tapi Tuhan yang senantiasa menolong kami, memampukan kami. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata bagi keluarga kami. Secara khusus ya Tuhan, di mana Tuhan suamiku Tuhan 4 hari ornamen di rumah sakit. Tuhan Engkau sudah menjaga dia saat ini. Boleh datang beribadah memuji Engkau Tuhan. Itu semua karena mujizat Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu. Dengan segala mujizat. Kami hanya datang berserah dan berseru. Mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami apabila kami bersalah. Apabila kami berdosa, melanggar Engkau Tuhan, ampuni kami. Saya akan boleh senantiasa layak untuk menerima berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kamu kan sebentar lagi Tuhan kami akan menjalankan perjamuan kudus ini. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerimanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, inilah lambang daripada darah dan daging-Mu Tuhan. Di mana kami sakit Tuhan, Engkau pasti sembuhkan kami. Bila mana kami susah Tuhan, Engkau pasti hiburkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Berkatilah kami semuanya yang menerimanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa pengharapan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang sudah tercabik-cabik buat kita sebagai manusia yang berdosa. Haleluya. Oleh karena Dia yang telah datang ke dunia ini, Dia mengasihi kepada kita. Dia datang untuk mengampuni kepada kita, membebaskan kita. Haleluya, dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Haleluya, dan menyembuhkan kita. Haleluya. Dan saat ini, haleluya, apa yang sudah kita pegang di tangan kita arahkan pandangan kita, haleluya, kepada Bapa kita yang di sorga, haleluya, yang sudah memberikan, haleluya, keselamatan bagi kita. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Sekali lagi saya katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan. Haleluya, darah Kristus kita angkat melebihi kepala kita. Dan mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang mendoakan. Membuat kami berharga di